Saya Wahyu sebagai head chef di Sinar Mandala. Resep ini tuh dari tahun 1980. Menu autentik di Sinar Mandala itu ada 5 menu lah kurang lebihnya. Salah satunya ada sop tahu Mandala, nasi goreng kepiting, mie goreng ulang tahun, sama bistik sapi, dan mungkin ada dessertnya ada es campur. Yang membedakan Chinese food Sinar Mandala dengan restoran Chinese food yang lainnya, itu kita sudah menyesuaikan dengan lidah-lidah orang Indonesia itu sendiri. Kita nggak ada minyak babi dan nggak ada daging babi ya. Ini Chinese food yang halal. Mie goreng ulang tahun itu mempunyai histori yang panjang sebenarnya ya. Mie goreng ulang tahun melambangkan untuk mie-nya itu cuma panjang umur atau rezekinya itu panjang lah, kurang lebihnya seperti itu. Yang membuat kita juga beda dari restoran lain juga karena kita teknik memasaknya kan dengan wok ya, jadi ada rasa-rasa smoky-nya gitu. Nasi goreng kepiting salah satu favoritnya juga. Kepitingnya kita pakai kepiting fresh ya, namanya kepiting soka. Untuk nasi goreng kepiting di Sinar Mandala ini kan yang membedakan dengan Chinese food di tempat yang lain, menjaga soal konsistensi dan rasa juga kita harus ada teknik memasak yang benar ya, supaya smoky wok-nya itu juga berasa. Untuk customer Sinar Mandala, ini sebenarnya salah satu menu yang wajib dicoba. Halo teman-teman bicara, hari ini kami berkesempatan untuk mereview makanan di Sinar Mandala bersama foundernya langsung, yaitu Mas Arvito Hutagalung. Halo. Yang Mas Vito. Ini pengacara muda yang ganti profesi keren banget nih. Amin. Bukan ganti profesi, multi profesi. Harus dicoba soalnya sesuatu yang baru. Iya, Sebelumnya iya. terima kasih banyak ya Mas sudah menyambut kami di sini. Jangan makanan yang enak-enak banget ini. Wajib coba dulu baru bilang enak. Oke. Jadi sambil Udah sering kita. Oh, udah sering ya. Nah, ini jadi ada tradisi di Sinar Mandala. Nah, apa tuh? Tradisinya namanya makan tengah. Oh. Emang kalau kita tahu porsinya kan Besar. buat lebih dari satu orang kan. Kayak kalau kamu datang ke restoran Sinar Mandala makan buat sendirian kayak begah banget gitu ya. Nah, benar. Ini namanya tradisinya makan tengah. Biasanya dimulai pakai sup dulu nih. Jadi Oke. aku bagiin supnya buat kalian. Boleh. Ini namanya sup apa nih, Mas? Ini namanya sop tahu ayam Sinar Mandala. Kamu coba nih. Oke. Jadi biasanya starternya tuh Dari sup ya. dari sup dulu karena nih taste-nya tuh clear gitu. Oke, terima kasih. Silakan. Oh ya. Nanti sisanya sendok sendiri ya. Kita makan ya. Kita duluan ya teman-teman. Aku juga ikutan belum makan. Oke. Enak Ini sih. gurih banget sih. Ya. Ini bisa masuk semua usia kayaknya ya. Iya Dari lagi. anak muda, orang tua, anak-anak semua bisa masuk. Benar. Mas Vito, sebelumnya Mas Vito ada nggak dari antara makan ini kesukaan Mas Vito? Kesukaan aku tentunya ini nih nasi goreng udang Nasi kepiting. goreng udang kepiting. Iya, karena ini Kenapa? legendaris banget. Kenapa tuh? Jadi Childhood banget kah? ya aku kan cobain makanan ini kan dari tahu makanan ini dari aku kecil. Jadi memang mengingatkan akan masa kecil aku Kesan gitu. sendiri ya. Jadi Iya. keluarga sering beli. Iya, keluarga aku emang suka banget sama makanan-makanan ini dari dulu gitu. Sebelum sampai sesudah di rebranding Oleh Mas Vito sendiri. Ini keren banget sih ya. Nah, Mas Vito, top 5 makanan di Sinar Mandala yang favorit orang-orang, Mas Vito tahu nggak apa? Kalau top 5 orang-orang sangat beragam ya. Tapi kalau aku pribadi pertama kalau nasi goreng itu Nasi kan ada goreng udang, 8 ya. nasi goreng itu ada 8 jenis. Iya banyak kok lihat. Tapi yang paling aku suka ini nasi goreng udang Nasi kepiting. goreng udang kepiting. Lalu yang kedua kalau protein, protein ikan ya, aku sukanya tuh ikan tip, Ikan Oke. ikan kerapu Kerapu, tim. tim. Ya itu enak banget menurut aku. Terus mie goreng, ini kayak menu wajib juga. Bistik, Bistik yang Bistik ini. sapi. bistik ya. sapi. Bistik, mie goreng. Ya, terus ayam goreng mentega, Oh, ada sama juga. yang aku paling suka banget
ini top 5 ya. Itu udah 6 kayaknya nih ntar lagi. Ini udah lebih kayak udah apa lebih. ini? Terus yang Referensi terakhir banget. itu aku suka banget Wagyu Oseng pedas. Wagyu Ada Oseng. ya? Ada. Jadi memang tim kita juga dengan berjalannya waktu itu berusaha dan terus belajar untuk R&D, coba resep-resep baru Yang modern juga ya. yang modern gitu kan, ngikutin sekarang kan orang-orang kalau makan tuh Selektif banget sih Mas. nah Netizen gaya netizen zaman sekarang kan harus Wagyu Iya benar. ya kan pasti gitu kan Bener, kayak Lebih modern. selected beef, sesuatu yang memang beda-beda. Nah kita coba olah tuh si Wagyu itu dan ya nanti boleh dicoba. Boleh dicoba. Nah, rekomendasi Rek, dari aku Rek. Yuk Oke deh. coba yuk, ambil yuk Duluan ya. cobain nih nasi gorengnya. Mas Vito nih, Mas Vito mau nanya dong, Mas Vito kan selaku business owner, Ya. tapi yang kita tahu Mas Vito juga Basicnya. lawyer. Iya. Iya, kamu lagi. Nah, Iya. kita tuh tahu nih dunia lawyer tuh kan hektik banget. Nah, gimana cara Mas Vito membagi waktu untuk ngembangin restoran Mas Vito dengan pekerjaan Mas Vito sehari-hari? Oke, good question. Jadi aku mulai jadi lawyer itu kan memang udah semenjak aku lulus kuliah di 2016. Habis itu aku belajar tuh di corporate ya. Memang sampai saat ini karir aku memang di corporate juga. Gitu. Sembari belajar aku tuh melihat peluang. Gitu. Memang aku sengaja memilih untuk kerja di perusahaan food and beverage dari awal. Oh. Karena pengen belajar gitu, pengen tahu cara kerjanya perusahaan food and beverage, cara produksi produk dan lain sebagainya. Nah, ilmu yang aku dapat belajar di sana, aku coba dengan teman-teman yang masih muda-muda juga kayak kamu-kamu gini, buat beride gitu. Yuk kita coba yuk bikin ini yuk kita coba bikin itu, dan ya memang ada juga sih yang gagal, tapi ada juga yang berhasil gitu. Berhasil membuahkan hasil ya. Iya gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara mengembangkan waktu, ya dicari itu. Kalau Harus kita diusahakan kali ya. kalau kita pikirin khawatir gitu, takut nanti dicari sama pimpinan, tahu-tahu nanti tiba-tiba ada case, tiba-tiba ada ini, kita nggak akan pernah mulai. Tapi Bener, waktu setuju. iya kan, tapi waktu kita kayak gua nggak bakal ulangin lagi umur 25 tahun. Benar. Gue nggak akan ulangin lagi punya tenaga energi yang sama hari ini dan hari besok gitu. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi besok. I'm gonna try anyway gitu loh. Gue coba aja dulu, lihat aja nanti gimana. Hasil lagi. Ya gitu. Coba imbangin, dan aku bersyukur karena pengalaman kerja yang udah cukup lama di perusahaan, aku di support dengan adanya staff. Akhirnya gitu. Akhirnya udah ada staff. Akhirnya aku bisa membagi waktu lebih lagi antara pengelolaan kerjaan di kantor dengan bisnis-bisnis yang aku coba rintis sendiri gitu. Itu sih. Apalagi sebenarnya kalau misalnya mau usaha bisnis sekarang nggak harus yang besar langsung gitu ya. Iyalah. Aku percaya bahwa aku orang yang punya prinsip bahwa nggak ada orang yang dari kopral tiba-tiba jadi jenderal, itu nggak works menurut aku. Kita harus nikmatin tuh proses, dan itu yang bikin kita mateng. Kita harus ngerasain dulu jadi kopral, jadi kapten, Step by step. jadi letnan gitu ya ibaratnya, baru habis itu kolonel, baru bintang 1, bintang 2, bintang 3. Itu pun kalau kita memumpuni gitu loh. Karena Jadi belajarnya di situ kan. Step by iya, step itu prosesnya gitu. Prosesnya Itu yang gitu, indah benar, gitu kan iya. gitu. Jadi kalau yang kita suka dengar nih zaman sekarang kan apa spoiled gitu ya istilahnya, anak bapaknya Iya. atau siapa kayak gitu. Privilege gitu. Ada yang privilege, ada yang satu lagi apa? Apa sih istilahnya? Apa ayo? Apa guys? Oh nepotisme. Tapi nggak apa-apa. Iya. Kita nggak bahas negatif kan. Ya, semua orang ada privilege-nya Benar, masing-masing. Ya kan ada yang bapaknya misalnya kerja di mana, anaknya dibantu apa, ya itu Iya. rezeki orang lah masing-masing lah. Sebenarnya balik lagi. Iya, tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengelola, hancur. Bener. Iya, percuma. Ada gitu. uang tapi keterampilannya nggak bisa. Nggak ada. Nah, Nggak akan sustain. Nggak akan bisa. iya, betul. gitu. Mungkin dapatnya gampang, mengelolanya yang susah, ya kan? Nah, kalau aku kebetulan bersyukur orang tuaku meninggalkan ilmu gitu. Waktu papaku meninggal di 2020, aku ditinggalin ilmu gitu. Ilmu bukan ditinggalkan uang, tapi ditinggalkan ilmu untuk bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Pelan-pelan belajar dengan ilmu itu tuh.
akhirnya bisa berkembang. Berkembang. Gitu. Dan aku I gotta say sekarang pun belum besar gitu loh. Banyak yang jauh lebih hebat lagi, tapi segini udah keren banget. thank you. Iya. Cuman aku nangkepnya at least I do something. Benar. Gitu loh. Aku Ada. memberanikan diri, I make a step gitu. Benar. Instead of orang-orang kita tahu lah komunitas kita banyak orang yang lebih memilih untuk mengkomentari dan menyinyir gitu loh. Betul, Lebih iya. baik Kayaknya apapun salah ya di ya dunia. gitu kan. Lebih baik coba gitu. Yang bisa komentar dibayar cuma komentator bola aja. Aku yang lain jangan deh. Tapi aku salut sih, berarti prinsip Mas Vito tuh untuk menjadi good leader ya emang harus merasakan dulu di bawahnya gimana nih gitu. Iya. Heeh. Sabar berproses. Iya, karena kalau misalnya kita langsung naik tuh nggak tahu nih di bawah-bawahnya apa yang terjadi gitu kan ya Mas ya. Benar. Nah, Mas Vito, nih kan dari sekian banyak restoran Chinese nih di Jakarta ya, kenapa memilih Sinar Mandala untuk dikembangkan? Dengan ide Mas Vito yang ada. Mas Vito kan kreatif banget ya, ternyata Thank you. nggak yang kayak kata orang kan lawyer kaku, nggak mau keluar comfort zone. Iya betul. Lawyering aja gitu. Lawyering aja full time. Mungkin itu bisa works juga, tapi not for everyone. Menurut aku pengalaman ini aku dapet tuh gak sebentar gitu. Tadi aku bilang sama kamu, aku udah mencoba dulu nih kerja di perusahaan, terus lihat cara kerjanya, terus ngelihat orang berkreatif, meniru kreatif itu, nggak malu juga untuk mengakui bahwa aku meniru apa yang baik gitu kan, dapat inspirasi dari orang-orang dan aku mengamalkannya sendiri kayak gitu. Itu proses yang panjang gitu loh. Jadi aku dapat ini memang udah ada story panjang lah gitu, bahwa sebelum Sinar Mandala itu eksis, kita tahu lah dulu ada restoran Mandala. Gitu. Aku punya kedekatan emosional tersendiri nih gara-gara keluarga aku, dan mungkin banyak juga nih teman-teman penonton yang punya cerita panjang nih bahwa restoran Mandala ini dulu langganan keluarga gue, kakek gue makan di situ. Siapa yang nggak tahu ya? Ya restoran legend. Nah aku juga salah satu dari mereka gitu. Nah bapakku almarhum itu suka banget makan di Sinar Mandala, di restoran Mandala. Sampai waktu 2020 papaku pergi, berempat nih sama teman-teman gitu, diskusi gitu loh, kayaknya ini restoran kan udah tutup lama gitu ya, kita lihat bolak-balik kita lewat di depan itu tutup gitu loh, terus kayak di mana ya ini restoran sekarang ya keberadaannya gitu loh, terus kita usut-usut cari tahu ternyata mereka tuh buka kayak toko kecil lah di daerah Mampang situ. Akhirnya dari situ singkat cerita kita bekerja sama lah sama mereka gitu. Masa sih jadi kayak gini kira-kira gitu. Sayang banget ya, rasanya otentik dan kita makan ya di sana. Kita cobain rasanya memang bener-bener enak. Masih sama ya? Iya, masih sama. Akhirnya kita semua bersepakat untuk kolaborasi dan create ini nih Sinar Mandala gitu. Kayaknya kalau dilihat makanan enak aja sekarang udah gak cukup hari gini gitu. Kita mesti mesti dilengkapi dengan kekuatan marketing tim, operasional yang bagus, terus kayak kalian tahu sekarang lah gitu kan. Kalau misalnya restoran udah enak, nggak di konten gitu misalnya, atau nggak ada influencernya, sepi juga. Orang nggak tahu gitu. Jadi dan restoran baru tuh lahir terus kan setiap waktu kan gitu. Jadi ya kita menyatukan kekuatan 4 orang yang punya background kekuatan beda-beda bidang. Ada yang satu memang jagonya operasional. Ada yang satu memberanikan diri untuk coba marketing. Ada yang satu ahlinya di kitchen. Gitu. Ada yang satu ahlinya finance. Akhirnya kita bersatu jadilah ini gitu. Gitu. Dan ya puji Tuhan ini udah tahun ketiga luar biasa. Aku harus sampaikan luar biasa karena antusiasme publik. Aku berpengalaman, aku tadi cerita di grup F&B juga, kita tahu tuh biasanya kurvanya dia setelah tahun kedua itu mulai drop, terus nanti stagnan ya udah segitu aja gitu. Ini restoran dari sejak kita rebranding di 2022 sampai sekarang dia stabil kayak gitu. Tentunya karena kerja sama tim yang solid sih. Dari
Dan karena Chinese food nggak akan pernah mati sih, kan comfort food. Comfort food. Setiap orang pasti Iya. nyari ya kan. Iya, ini restoran legend, jadi orang pasti akan nge-recall terus untuk kesini. Iya. Amin. Pinter Masti berarti ya. Nggak salah. Kreativitasnya membuahkan hasil. Nah Mas Vito, ini kan desainnya tuh unik banget ya. Ya. Chinese food kita jarang banget yang nemu seperti ini nih. Ya. Contohnya nih. Unik banget. Inspirasinya dari mana nih Mas? Oke, inspirasinya kita tuh mau bawa customer kita tuh kembali ke era tempo dulu gitu. Tapi nggak mau konsepnya sekarang kalau kamu tahu kan banyak kafe-kafe kekinian tapi yang kayak eranya model Belanda gitu kan. Oke, Iya. ya. Ya, kayak bangunan-bangunan Belanda terus ya heritage-nya zaman dikit. Aku mau bawa ke model heritage tapi heritage-nya Chinese gitu loh. Chinese. Gitu yang Kayak di bawah aku lihat ada satu spot yang belakangnya tuh kalender itu. Iya, katanya itu bisa unik dicabut banget, tiap benar. hari ya kalender. itu namanya meja ulang tahun. Meja ulang Oke. tahun. Ya, ya. jadi meja Jadi- itu emang didedicate untuk tamu Sinar Mandala yang Yang ulang ulang tahun. tahun. Jadi kalau dia Betul. datang dia tuh seneng tuh. Dia misalnya ulang tahun tanggal 20, backgroundnya 20 semua iya, gitu. benar-benar. Berarti setiap hari disobek Itu kan kertasnya. banyak Setiap hari dari bisa atas sampai bawah. iya. Karena kan kita untuk nemuin tanggalan kayak gitu susah Susah. banget loh Mas Iya, sekarang. iya, benar. Ya itu tim marketing kita luar biasa. Boleh, Yeay. Tepuk tangan untuk tim marketing. Di depannya juga ada kucing apa? Iya. Kucing hoki. Itu juga ada ceritanya tuh. Itu gimana tuh Mas? Jadi Banyak banget itu. kata orang Feng Shui dia bilang ini mesti pas aku nggak percaya ya by the way. Cuman lucu aja gitu kayak kalau ada tamu yang bilang saya ngerti Feng Shui harus ada patung kucing gitu ya. kan. Dia bilang Hoki, ya. berapa biji kok gitu. Dia bilang ya 1 cukup gitu. Terus biar hoki banget kita pasangnya 100. Ya, 100. oh itu jadi jumlahnya 100. Iya kurang Wow. lebih ya 100 Iya. ya. Kurang lebih Oh, 100. Kalau ngelihat market anak muda sekarang Gen Z terus apa millennials dan Millennials. selanjutnya mereka tuh demand-nya tuh nggak cuma sekedar makanan enak gitu loh. Harus ada Benar. spot Instagramable-nya, mesti ada apa Mesti namanya, gitu. ya kan, mesti estetik, Betul. makanannya enak, ya Makanannya nggak terlalu mahal. nggak terlalu mahal. Terus ya kayak gini makanya kita bikin kan satu porsi bisa lebih dari satu Iya, porsi. makan tengah ada. Makan tengah, campaign-nya Iya. makan tengah. Campaign-nya makan tengah. Cocok sih, sesuai dengan konsepnya. Konsep restorannya ini. Nah, Mas Vito, di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Di seluruh dunia ya. nggak cuma Seluruh di dunia Indonesia. benar, dan kita semua struggling semua kan. Nah, gimana cara Mas Vito untuk mempertahankan restoran ini agar tetap sustain, agar Ya. berkembang? Oke, jadi Kenapa? challenge-nya di restoran Chinese khususnya di Sinar Mandala itu adalah rasa yang konsisten Setuju sih Mas. karena itu dimasak pakai wok. Iya. Jadi bukan gramasi kan ada restoran-restoran Chinese yang sekarang sistemnya udah pakai gramasi gitu kan. Nah kita tuh enggak, kita tuh pure. Jadi lidahnya si chef yang pasti kan diicip lah ya setiap dia masak gitu. Dan ketajamannya itu yang kita maintain gitu loh. Itu challenge terberat sih gitu loh. Karena aku tipe pengusaha yang percaya bahwa waktu kita jual kualitas kita nggak usah takut. Nggak percaya diri jadi. Pasti ada tempat buat kita gitu loh. Nah restoran ini salah satu buktinya bahwa menjaga konsistensi itu bisa nge-keep tamu Benar. gitu. Itu sih. Jadi challenge yang kita dapetin adalah bagaimana nih, karena ya gimana ya, chef itu kan manusia. Iya. Nanti tanggal 30 dia belum gajian, mood dia rusak. Iya. Harus dijaga juga ya. Iya. Nanti rasa berubah ya kan. Benar. Gitu. Terus ya kalau dia moodnya lagi jelek, misalnya restoran kan kalau weekend tuh full banget ya. Iya. Nanti Itu dia gimana tuh? lama prosesnya, kamu komplain kayak gitu. Jadi ya itu ngejaga mood juga, baik tim di kitchen dan di floor, terus ngejaga soliditas mereka juga dan profesionalismenya. Itu sih challenge terberat buat kita sih. Dan itu terus kita ini kembangin gitu loh. Dan nah tadi kalau ada 1-2 menu-menu baru, Iya. itu bagian part dari R&D kita gitu. Kita nggak berhenti puas sampai di titik oh ini restoran Mandala orang udah tahu rasanya enak, that's it, enggak. Iya. Kita terus Bisa kembangin improve apa yang ya. bisa kita improve buat menuhin kebutuhan dan Benar. keinginan tamu. Customer, iya. Gitu. Aku lihat juga ada giniannya di meja nih. Ini lucu loh, ini lucu apa loh. ini? Ini ada Ada story-nya sirup. nih. Kayak Ada kita geser story-nya. dulu Jadi ya. aku juga berpikir bahwa kadang kan kalau orang yang datang lebih dari 1-2 orang itu Iya. sekarang tuh kita udah terpaku sama gadget Iya. kita masing-masing. Benar. Kalau kamu datang ke restoran nunggu makanan semua orang udah Main handphone. gitu kan. Nah, itu yang aku coba hilangin dengan cara ini salah satunya. Ini tematik setiap bulan berubah. Oh gitu. Iya. Bulan ini kita lagi
cetaknya Sio. Jadi Sio. ada conversation kan. Mm. Kamu Sionya apa gitu kan? Aku 2001 nih. 2001 kita ada cari gitu Iya, kan. iya. Dari situ terbentuklah sebuah obrolan. Iya benar. Habis itu, wah lu lihat tuh lu gini, wah ternyata lucky colors lu ini gitu. Ada lucky numbernya Iya, juga Ada di lucky sini. numbersnya juga kayak gitu-gitulah. Nah, ada juga kadang kita kayak bulan lalu season kita tuh Kan Chinese New Year tuh kan. ya kalau Chinese New Year tuh kita bikin ular tangga. Mainan. Kalau nggak salah tahun ini tahun ular ya. Tahun ular. ular. Jadi kita bikin ular tangga. Jadi Bisa dimainin. kita kasih dadu, tamu yang mau main, misal mereka kan pasti nunggu makanan lihat ini apa sih gitu kan. Terus kita kasih dadu, nanti mereka main. Oh. Dan sambil nunggu makanan Tapi seru datang, ya. terciptalah Iya, conversation, iya, benar-benar. terciptalah rasa kekeluargaan Benar. kayak gitu. Dan kita halal juga ya. Iya. Jadi Ini teman-teman no yang- Oh pork, iya. no lard. Iya. Iya, karena di TikTok tuh ada yang komen-komen ini masih mempertanyakan ini halal nggak sih Masih segala pro dan macam. kontra. Ya nggak Iya. apa-apa, Sebenarnya bebas nggak aja apa-apa. bertanya. Oh, oke. Nah, kenapa kita nggak urus sertifikasi halal? Mm. Kan Kenapa? orang kan selalu bertanya, kalau emang halal kenapa nggak urus sertifikasi halal? Nah, jadi di budaya Chinese itu kan ada minuman beralkohol, di mana Oke. orang itu suka makan sambil minum bir, gitu. Nah, Sinar Mandala ini kebetulan punya birnya, produk birnya sendiri, Oke. kolaborasi dengan sebuah perusahaan bir Mm-mm. ternama lokal di Bali. Kita produksi bir Sinar Mandala namanya gitu. Ada Sinar Mandala Pilsner, Sinar Mandala Pale Ale gitu. Itu Nah, rasanya di custom sesuai selera siapa nih berarti? dibuat Apa emang ngambil ya? dibuat spesifik untuk Sinar Mandala Oh. gitu. Berarti cuma akan ditemuin di sini doang. Iya. Oh, Ini autentik unik banget dan nih. signature kan. Coba. Nanti mesti coba ya. Ini teman-teman ada bir yang cuma ada di Sinar Mandala. Iya. Mungkin bisa dicoba. Boleh dicoba. Dan itu banget, nggak ya. cuma craft beer biasa, itu nggak cuma bir biasa, tapi Bir. itu craft beer. Craft beer. Oke. Gitu. Jadi bisa nanti teman-teman yang penasaran boleh datang dan coba langsung. Ini restoran unik banget sih, semuanya serba ada di sini. Iya. Ngeles nih Mas Vito. Gak mau ah? Aduh. Oh iya. Oh, kayaknya banyak nih yang mau ditanya. Ketagihan. Mas Vito, kasih dong testimoni buat teman-teman nih yang masih merintis balik lagi ke dia di tengah keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, Iya. gitu. Agar nggak Kasih takut semangat, untuk berbisnis. Iya. Karena memang kita harus berbisnis kan, Iya. nggak boleh jadi mungkin di comfort zone doang. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Aku percaya semua itu kembali lagi ke kesempatan. Dan semua orang itu pasti dapat shotnya masing-masing. Kan kita hidup di negara demokrasi. Semua orang tuh punya kesempatannya untuk jadi orang. Nah, aku percaya dalam hal kesempatan itu, aku selalu melihatnya opportunity is like that. It comes once in a lifetime. You have to catch it. Gitu loh. Semua orang dapat, tapi kamu harus cukup jeli. Gitu. Jadi jangan sia-siain waktu. Kayak selalu berpikir, ini hari ini tidak terulang dua kali gitu. Usia 25 tahun, semangat kamu di usia 25 tahun belum tentu ada di waktu kamu 26 tahun. Nanti kamu punya semangatnya, kondisi ekonomi kamu tidak sama. Iya. Jadi saat kamu bisa, coba kayak gitu. Saat ada kesempatan Saat jangan ada, takut. iya, untuk jangan memulai. takut, harus berani gitu. Karena ya kalau berusaha pastinya tentunya ada risiko. Pasti. ya. Tapi risiko yang harus bisa terukur gitu. Jangan juga kita berpikir bahwa kan anak-anak muda tuh suka mindsetnya oh berani aja dulu gitu. Berani, bener berani, tapi pasti berani yang terukur gitu loh. Berani yang bertanggung jawab. Jangan kita ninggalin misalnya nih, kamu udah bagus kerja di law firm, terus kamu punya startups gitu. Terus kamu berpikir gini, gue tinggalin nih, startup gue pasti jadi, tapi belum ada apa-apa gitu. Maksudnya belum ada kepastian, bahkan belum ada kabar burung bahwa ini akan jadi sesuatu. Kamu sudah meninggalkan sepatu lama demi sepatu, itu salah. itu berani Mas, berani mati. Itu satu namanya suicide mission. Kamu mesti Gitu sih. iya, jadi mesti terukur gitu bahwa kira-kira ini aman nggak? Itu paling Harus penting. mateng. Iya, mateng, ini aman nggak? Dan kesempatan ini akan terulang lagi nggak? Gitu loh. Apakah ini harus now gitu. Nah, Atau nanti-nanti. iya. Gitu. Balik lagi kita sendiri yang tahu ya sebenarnya. Iya, kamu lah yang tahu tolak ukurnya gitu. Gitu. Nih Mas Vito ya, Hmm. nih agak nyeleneh dikit tapi menohok nih mau Waduh. nanya. Nah, Lawyernya kalau keluar. misalnya, nah kalau misalnya Mas Vito kan part of Aryan Group ya, Oke. oke. Tapi kalau kata netizen, wah kalau misalnya kayak 7 turunan mah nggak relate sama Iya, kita gitu. komennya. Coba gimana? Karena udah ada privilege. Heeh. Jadi Aku nggak nyalahin orang yang dapat privilege, tapi kalau aku sendiri tadi yang udah ceritain di awal bahwa privilege yang aku dapat dari orang tuaku tuh ilmu. Jadi dari aku lulus kuliah di 2016, waktu papaku masih ada, dia selalu bilang dia pengen aku
berdikari gitu loh. Karena dia selalu bilang bahwa Arion ini, perusahaan keluarga ini akan selamanya milik kamu gitu loh. Kamu akan selalu jadi bagian dari usaha ini. Ngapain kamu ngegarmin air laut? Kira-kira Iya. gitulah bahasanya dia. Jadi cobalah buat sesuatu yang baru, berkreasi, sama teman-teman kamu gitulah Iya. bahasanya gitu. Berpikir bisnis apa ke depan. Kira-kira bahasa papaku tuh gitu. Dan aku bener-bener ambil ajaran dia itu Ilmunya. serius gitu loh. Aku coba amalin yang tadi kita udah omongin di awal, step by step. Iya. Ibaratnya itu dari kapten, dari kopral, di kapten segala macam tuh dijalanin prosesnya gitu. Dan ternyata memang bener nggak mustahil, Iya. nggak mudah, tapi nggak Nggak mustahil. mustahil, gitu. benar sih itu. Bisa. Kuncinya. Gitu. Nggak mudah tapi nggak mustahil. Iya, jadi privilege itu bermacam-macam bentuk. Ada privilege tapi kalau nggak digunakan dengan Kalau Iya. nggak capable, Benar. percuma juga. Kembali lagi ke tadi yang itu kan. Ada yang udah ditinggalin sama orang tuanya gila-gilaan gitu. Ada yang udah wah dia tinggal jalanin doang gitu. Tapi emang babaliut ya berantakan aja gitu kan. Gitu. Ada yang ditinggalin ilmu tapi dia bisa mengembangkan gitu talentanya kayak gitu. Tuh, jadi kita nggak boleh ngejudge privilege, jadi nggak berhak untuk ngomong. Baik lagi, Yang penting kalau punya usaha. privilege ya berarti bonus, tinggal Bonus. dikembangin Iya, lagi. bener. Ini ada cabang lagi nggak sih Mas? Ya doain dalam waktu dekat. Amin. Oh, akan buka cabang? Iya. Oke. Sedikit spoiler dikit nih. Oke Mas Vito, terima kasih atas Aku yang waktunya. makasih, aku yang makasih. Thank you banget. Semoga sukses juga nih buat teman-teman lawyer muda ini. Iya. Dan bisa ditiru sama teman-teman lawyer yang lain bahwa pekerjaan lawyer itu mulia, bagus, tapi nggak semata-mata harus itu doang. Iya. Kalau kamu punya Bisa tenaga, improve yang lain. punya kesempatan, punya kemampuan, nggak ada Coba. salahnya coba yang lain. Betul. Dan ini sekali. bukti suksesnya nih dua orang yang sama Amin. saya. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita dengan Mas Arvito Hutagalung. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. See you. Bye. Main-main sinar mandala ya. Nah,